Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwati Agani. Hari ini saya sedang berada di Denmark dan saya lagi kepingin makan mie Aceh, tapi karena di sini nggak ada jual mie basah dan mie-nya kita mau buat sendiri. Dan sekarang saya udah siapkan bahan-bahannya. Ini bahannya adalah tepung gandum lebih kurang setengah kilogram. Ini ada telur 2 butir. Nanti juga kita pakai garam secukupnya. Ini minyak goreng, kita oleskan sedikit di mesin penggiling biar pada saat kita giling minyak nggak lengket di mesinnya. Dan ini air hangat udah saya beri sedikit pewarna biar minyak itu cantik jadinya. Nah sekarang kita mulai membuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai proses pembuatannya. Kita masukin telur ke tepung. Kita gunakan 2 telur. Lalu kita tambahkan garam secukupnya. Ini dipakai sekitar 1 sendok teh. Kita tambahkan sedikit air. Nah, kalau dirasa kayaknya kurang air, kita tambah sedikit airnya. Kita bagi jadi beberapa bagian biar lebih mudah pada saat kita menggiling adonan. Kita taburi ya sedikit tepung biar nggak lengket. Ubah ke nomor 2 ya untuk kita giling minyak, kita halus-haluskan ya. Dan kita masukin ke penggilingan yang untuk cetakan minyak ya. Dan jadi deh minyak seperti ini. Masya Allah. Minyak sudah selesai kita giling dan sekarang proses terakhir adalah merebusnya. Gampang sekali bukan cara membuat mie basah. Nah sekarang kita tinggal ke proses terakhir yaitu merebus mie. Dan ini adalah wadah tempat kita taruh mie setelah kita rebus. Kita pakaiin minyak sedikit biar nggak lengket nanti di wadah ini. Nah sekarang kita merebus harus di air yang mendidih. Rebus seperti ini sambil kita aduk-aduk. Masya Allah luar biasa sekali. Dan kita merebusnya nggak lama. Jadi kira-kira sudah mau matang.
bisa langsung kita angkat. Dan mie-nya kita tempatkan di tempat yang sekalian bisa kita angin-anginkan. Terus dipisah-pisahkan seperti ini, biar mie juga tidak akan lengket kalau kalian sudah masak semuanya. Kita rebus bagian yang terakhir. Jadi kalau dirasa air rebusannya itu sudah keruh ataupun agak kental, kita udah nggak pakai lagi seperti ini, kita nggak pakai lagi, tapi kita pakai air rebusan yang lain. Dan yang penting pada saat ininya kita masukkan, air rebusannya itu sudah mendidih. Nah, alhamdulillah akhirnya mie-nya udah selesai semuanya, dan mie-nya kita angin-anginkan. Kita buat seperti ini biar tidak ada yang menggumpal, dan usahakan pada saat mau mengambil mie itu nggak menggunakan tangan biar mie-nya nggak cepat basi, karena kita buat mie tidak menggunakan pengawet. Nah, ternyata gampang sekali kan membuat mie basah. Nah, ikuti terus YouTube Darwati Agani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya tunggu testimoni bagi yang mencoba membuat mie seperti ini. Dan insya Allah sekali coba bisa langsung jadi. Alhamdulillah.